Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 fasilitator Subanto akan mendemonstrasikan kontekstual proses coaching dan supervisi. Saya Sulfudin Bahari berasal dari SDN Sukahayu. Saya Solehudin dari SMP Negeri 3 Kalijati. Saya Nurhat Ajijah dari SD Bina Bakti. Saya Dede Yuda Jamluddin dari SMK An-Nakhla. Kami semua calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Subang. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yuda. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Yuda. Alhamdulillah. Ya, sudah makan belum Pak Bu Nur nih? Kebetulan belum, Pak. Belum makan. Iya. Nanti setelah kita berbincang boleh makan dulu ya Bu Nur, Siap, biar iya. ada tenaganya gitu Siap, ya, Pak, ya, betul. dalam mengcoaching tersebut. Iya, gitu ya. betul, Pak, ya. Oke, Bu Nur, hari ini kita akan melakukan proses coaching dan Bu Nur ingin mengcoach seseorang ya Bu Nur ya? Iya. Oke, sebelumnya saya akan mendiskusikan rubrik penilaian, di mana kita memiliki rubrik penilaian, yaitu apakah Bu Nur sudah sesuai dengan alur kita ketika mengcoach coach tersebut atau belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coach, lalu yang terakhir bagaimana coach tersebut bisa merespon atau menanggapi pertanyaan berbobot dari Bu Nur. Iya, Pak. Ya, dan jangan lupa kita harus memegang prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya, Pak. Nah, sebelum kita melakukan observasi nih Bu Nur, saya memiliki beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama, kompetensi apa yang akan Bu Nur kembangkan pada proses coaching hari ini? Baik, Pak Yuda. Mungkin kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, presence, yang keduanya mendengarkan aktif, dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Seperti itu. Baik, berarti Bu Nur ingin mengembangkan potensi atau kompetensi itu mendengarkan aktif, Ya. kesadaran penuh atau kehadiran penuh, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot, Iya, seperti betul. itu. Nah, dari ketiga tersebut nih Bu Nur, hal atau kompetensi yang lebih spesifik itu yang mana Bu Nur? Yang ingin diobservasi? Mungkin saya akan menekankan dengan mendengarkan aktif ya, Pak ya. Oh, berarti Bu Nur ingin mendengarkan aktif sebagai kompetensi secara khusus, itu spesifik seperti itu. Nah, lalu yang terakhir Bu Nur, indikator yang bagaimana yang Bu Nur inginkan pada proses coaching tersebut? Saya akan berusaha menggali potensi yang ada pada diri coach agar dia mendapatkan solusi masalahnya sendiri itu, Pak. Oke, berarti Bu Nur ingin menggali potensi yang ada pada diri coach tersebut ya, dan coach tersebut memberikan solusinya. Iya. Ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Nur atas jawabannya, luar biasa sekali. Silahkan Bu Nur melakukan coaching dengan coachnya. Setelah ini kita akan ngobrol kembali ya Bu Nur. Siap. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sore ini Pak Soleh? Alhamdulillah baik Bu Nur. Bu Nur bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Iya. Oh ya, kemarin Pak Soleh nelpon, ada yang mau dibicarakan ya sama saya? Iya Bu Nur, kebetulan saya punya masalah. Ya mungkin ada kegalauan pada diri saya terkait dengan kegiatan saya di sekolah. Oh, seperti itu. Kegalauan apa sih? Jadi begini Bu Nur, akhir-akhir ini saya melihat banyak siswa yang sering bolos ketika kegiatan belajar. Iya. Itu mungkin yang jadi pikiran saya selama ini. Saat ini, ya. Oh, jadi banyak yang bolos ya di sekolah Bapak gitu. Betul. Oh, ngomong-ngomong Bapak ngajar di mana ya Pak ya? Ngajar di SMP. Oh, di SMP. Oh, jadi banyak anak-anak SMP yang bolos. Iya, gitu ya? jadi tidak hanya pada saat pelajaran saya saja, tapi hampir di seluruh seluruh mata pelajaran. Oh, jadi anak tersebut itu bolosnya di semua mata pelajaran. Hampir di semua mata pelajaran. Iya. Jadi ada saja anak yang melakukan bolos. Oh, gitu ya.
Kemudian tujuan Pak Soleh membicarakan ini kepada saya untuk apa sih Pak? Jadi saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Kira-kira bagaimana sih solusinya ya, agar apa namanya si anak itu tidak bolos kembali gitu. Oh, seperti itu. Iya, betul. Kira-kira usaha apa yang udah Bapak lakukan, atau apakah Bapak punya strategi supaya anak tersebut itu tidak membolos lagi? Iya. Saya pernah memanggil beberapa anak, kemudian saya nanyakan kenapa mereka melakukan bolos seperti itu. Kemudian dari jawaban-jawaban mereka yang saya bisa simpulkan, karena memang mereka jenuh dengan apa namanya, barangkali model pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya tersebut, begitu. Itu barangkali apa namanya, masalah utamanya, Bu. Oh, seperti itu. Begitu. Jadi anak-anak membolos itu karena jenuh dengan pelajaran Ya. yang mereka ikuti gitu Ya, kan ya. mungkin teknis apa namanya, pengajarannya mungkin menjenuhkan seperti Oh, itu. seperti itu. Kalau misalkan diukur dari nilai ya Pak ya, dari nilai 1 sampai 10, itu pembelajaran yang Bapak lakukan itu kira-kira berada di posisi mana? Kalau menurut saya bisa jadi masih di level 5 seperti itu, Bu. Karena memang saya melihatnya, karena di saya itu kebanyakan guru-guru yang apa namanya, yang sudah senior lah seperti itu. Mungkin banyak dari guru-guru itu yang lebih apa namanya, yang lebih tidak menguasai IT-nya gitu, gaptek seperti itu. Iya. Makanya mereka mungkin lebih banyak menerapkan sistem pembelajaran dengan cara klasik gitu kan, model-model ceramah saja seperti itu. Itu barangkali mungkin penyebabnya, Bu. Oh, jadi penyebabnya itu kebanyakan guru-guru itu masih menggunakan metode Ya, konvensional klasik. ya, klasik gitu, ceramah saja, jadi Ya. membuat anak itu menjadi bosan ya. Ya. Kemudian setelah coaching ini, Bapak ingin menaikkan level ke berapa? Saya sebetulnya tidak muluk-muluk sih. Paling saya ingin menaikkan minimal apa namanya, minimal ke level 7 lah gitu kan. Tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu tinggi, karena memang saya melihat apa namanya, tadi itu permasalahannya, karena memang guru-guru senior itu kan memang apa namanya, susah kan seperti itu. Untuk bisa menguasai IT butuh kesabaran ketika dia ingin menguasai hal-hal yang berkaitan dengan IT seperti itu. Kemudian strategi apa yang akan Bapak lakukan? Strategi yang mungkin bisa saya terapkan, yang pertama dengan cara melakukan mentoring barangkali seperti itu pada guru-guru yang senior tersebut. Kemudian bisa dengan melakukan pendampingan individu terkait dengan apa namanya, pembelajaran IT gitu, bagaimana caranya menggunakan IT. Dan yang mungkin lebih besarnya lagi, saya akan mengajukan program BIMTEK dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah, supaya dilaksanakan apa namanya, pembelajaran IT, termasuk mempelajari model-model pembelajaran yang bervariasi begitu. Wah, bagus sekali ya strategi yang Bapak akan rencanakan itu. Yang pertama mentoring, yang kedua dengan pendampingan individu, dan yang ketiganya dengan IT ya Pak ya. Ya, BIMTEK seperti itu. BIMTEK. Terus kemudian BIMTEK, koordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan BIMTEK gitu ya. Betul, Bu. Kemudian dari strategi yang Bapak rencanakan itu, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Untuk mentoring itu sendiri mungkin bisa lebih cepat dilaksanakan. Untuk minggu-minggu sekarang juga bisa, mungkin untuk termasuk pendampingan individu. Tetapi untuk kegiatan BIMTEK kayaknya ini butuh persiapan yang lama. Mungkin nanti saya koordinasi dulu dengan kepala sekolah, kira-kira bisa apa tidaknya, memungkinkan tidak anggarannya, karena memang untuk melaksanakan BIMTEK ini mungkin butuh anggaran yang besar juga, seperti itu. Kemudian juga kita membutuhkan apa namanya, memanggil narasumber dari luar juga yang lebih spesialis lah, seperti itu. Itu barangkali, Bu. Oh, seperti itu. Dukungan apa atau dukungan siapa yang Bapak butuhkan ketika melaksanakan strategi itu? Ya, pertama mungkin dukungan dari kepala sekolah itu harus lah. Kemudian juga dukungan dari rekan-rekan, terutama sekali rekan-rekan
apa namanya yang berkompeten di bidang IT, dalam hal ini mungkin guru IT gitu, yang apa namanya yang akan dilibatkan oleh saya, termasuk saya nanti akan berdiskusi mungkin dengan apa namanya dengan guru IT, guru mapel IT untuk melakukan pendampingan individu. Oh, seperti itu. Nah, dari percakapan kita tadi itu, kira-kira apa sih yang Bapak dapatkan? Ya, saya mendapat gambaran bahwa untuk mengatasi solusi yang saya hadapi saat ini, ya kira-kira apa namanya seperti itu. Jadi saya udah dapat gambaran kayaknya tahapan-tahapan yang harus saya lakukan begitu, Bu. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbicara? Ya, perasaan saya sekarang agak sedikit lega lah, gitu kan, Bu. Setelah saya apa namanya bercerita ke Ibu. Pertama tadi saya sudah dapat gambaran yang mungkin nanti akan segera saya terapkan. Seperti itu. Alhamdulillah ya Pak ya, Bapak sudah mendapatkan gambarannya akan melakukan seperti apa, nanti strategi apa yang akan Bapak laksanakan gitu kan. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik. Amin, amin, amin. Mungkin obrolan kita dicukupkan sekian ya Pak ya. Baik, terima nanti kasih Bu. kita sambung lagi. Siap. Ya, terima kasih Pak Soleh. Alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan proses coaching. Bagaimana nih tadi lancar tidak menjalankan proses coaching tersebut? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar ya Bu? Ya, tadi lancar. juga saya melihat Ibu Nur sangat benar-benar menjadi coach yang baik gitu. Sudah menerapkan prinsip coaching tersebut gitu Bu ya. Dan berusaha Iya. gitu ya, betul. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih Bu sebelum kita akhiri sesi supervisi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan nih pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu Nur tadi? Selama proses coaching tadi, saya berusaha melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, terus menanyakan rencana aksi, kemudian tanggung jawab, kemudian saya menggali potensi dari diri coach tersebut agar coach tersebut bisa mengeluarkan ide yang ada pada dirinya itu. Ya, seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi Bu Nur sudah menerapkan percakapan alur Tirta pada coaching tersebut ya. Betul, ya. Dimulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab Iya, tersebut. betul. Nah, dari Tirta tersebut kemudian saya lihat Bu Nur sudah menerapkan alur Tirta ya, tadi sudah jelaskan pada Bu Nur. Kemudian sudah berusaha menggali potensi yang ada pada diri coach tersebut. Saya tadi melihatnya luar biasa sekali, diberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu ya. Kemudian Bu Nur kan tadi katanya ingin mengembangkan kompetensi yang spesifik, yaitu mendengarkan aktif. Iya. Nah, saya sudah melihat tadi Bu Nur ternyata mendengarkan aktif sekali, kemudian mencoba present kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari hal tersebut, apakah ada kompetensi yang lain Ibu yang ingin dikembangkan setelah proses coaching barusan yang telah dilakukan oleh Bu Nur? Mungkin saya ingin mendalami alur Tirta Pak ya, agar nanti saya melakukan coaching itu lebih baik lagi. Oke, baik. Ibu Nur ingin memperdalam terkait tentang percakapan alur Tirta ya, Ibu ya. Betul. Oke, terima kasih Ibu Nur sudah bersedia untuk diobservasi ketika Sama-sama, coaching tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya Bu Iya Nur. Pak, ya, terima kasih. Oke, terima kasih.